Di zaman sekarang makin banyak yang namanya pengangguran, khususnya buat kalangan muda. Banyak juga faktor yang menyebabkan makin maraknya yang namanya pengangguran. Mungkin dari perorangannya, atau bisa jadi dari minimnya lapangan pekerjaan yang ada atau yang tersedia. Banyak orang terlalu mengharapkan yang namanya lapangan pekerjaan, sehingga dia buang-buang waktu gitu, membuang waktu lama hanya untuk mengharapkan yang tidak pasti. Beda halnya dengan bintang tamu gua hari ini. Nah, dia muda, berbakat, pembisnis, pekerja keras, dan yang paling penting dia mau menciptakan lapangan pekerjaan. Dan hari ini dia udah ada di sini. Ayo bro. Halo bro. Kata-kata gila. Masih belajar bro. Mau diperkenalkan dulu namanya? Nama artis aja ya. Nama hitnya biasanya dipanggil orang-orang Abies. Nama aslinya rahasia dulu. Nanti ada siap. Spesial lah. Jadi dia ini pembisnis muda yang tadi gue ngomongin. Dia muda, berbakat, dan dia kalau nggak salah usaha bidang sablon. Iya. Sebelumnya boleh diceritain dulu nggak dari gimana filosofinya bisa sampai ninjak ke dunia sablon? Gimana cerita awalnya? Awal mulanya ya, gua itu jaga warnet. Jaga warnet, gua mikirin kok gaji warnet itu dulu itu 300 ya. Gua nggak dapat apa-apa tuh. Itu sempat ngalamin ya? Gaji 300 sempat. Masa gua lulus SMK gajinya segitu sih gitu. Iya. Nah, gua sempetin dong kerja di warnet itu, cari ide, cari gagasan, dan ketemulah YouTube itu gitu tuh. Kan semua YouTube itu ada gitu ya tutorial gitu. Oh, maaf nih gue potong ya. Iya. Berarti awal mula nemu ide buat ke sablon itu lu dari YouTube. Dari YouTube awal mulanya juga. Dan awal mula ada yang cocok nih, budgetnya murah gitu, harga dipelajari juga gampang gitu. Ternyata gampang-gampang susah ya. Nah, akhirnya kan gua kecimpungan di sablon dan belajar. Gua juga awal desainnya dari penjaga warnet juga gitu kan. Dan gua sebelum resign dari penjaga warnet, gua harus belajar dulu tuh biasa. Pas jaga warnet tuh kira-kira tahun berapa? Tahun 2000 lulus sekolah lah, berapa ya? 2015 16 lah. 16. Berapa lama? Jaga warnet. Enggak sampai setahun sih. Mau hampir setahun gitu, 9 bulan lah gitu. Iya. Terus nah, awal gua buka usaha itu gua modal 30.000. 30.000. Gua modal nekat, niat, ternyata yang di bahan buat sablon itu harganya enggak 30.000 gitu. Lebih Malahan gua 30 itu cuma dapat screen sama laker doang. Jadi cat itu enggak dapat. Nah, dan akhirnya gua kepo sama lingkungan sablon. Adalah teman selingkungan sablon juga nanya-nanya gitu gimana gitu. Oh gini. Nah, modal awalnya itu gua kerja lagi. Mungkin bukan kerja lah, ada seseran lah gitu tuh buat. Selain dari sablon ngerjain hal lain buat memenuhi modal gitu. Oke. Gitu awal mulanya, modal 30.000. Jadi modal 30.000, Iya. modal nekat. Benar. Yang penting dijalanin. Selama ini udah berapa tahun? Hampir 4 atau 5 lah ini. 4 atau 5 Iya. tahun. Otomatis waktu selama itu ada dong kayak keluh kesahnya, pahit manisnya. Ada bro. Gua sebelum workshop gua yang sekarang ya, yang jadi gitu ya, udah bentuk bangunan
dan gua benar-benar dari awal bro, gua konveksi itu enggak pagi enggak sore, gua itu kayak 24 jam loh. Kayak malam juga gua konveksi gitu. Nah, jadi kerja kerasnya itu ada gitu. Gua malam jam 24 jam gitu ya, ada orderan gua di konveksi. Jadi dulu itu konveksinya di Serang kalau nggak salah. Di Serang gitu 24 jam itu ngerjain, dan gua juga pokoknya sedih lah, ada kok kerjanya kayaknya gini amat ya, terlalu berat ya. Karena gua punya niat pengen berubah gitu kan, dari orang segini bisa lah gitu, bisa jadi yang lebih baik. Terus gua punya kenangan bro, laptop itu ya. Gua sebenarnya kenapa laptop gak mau dijual, gak mau diganti, itu ada kenangannya bro. Jadi usaha payah gua. Jadi laptop itu dari awal usaha. Usaha itu dari gadean temen awal minjem, udah bilang temennya udahlah digade aja gitu. Gua niat, gua punya orderan berapa ya, satu kelas gua beli, udah nih beli aja 1.400.000 gimana, ya udah dia terima. Jadi ada story-nya, storytellingnya. Iya gitu. Dan gua juga kalau sempet frustasi juga ya kadang sama apa sih sablon ini ya, apa sih niat gua kan di dunia persablonan kan, gua pengen menciptakan brand gua gitu kan, dan sablon gitu. Gua juga di dunia style banget gitu, gitu clothingan lah gitu. Terus ini kan sekarang masa pandemi ya. Nah sebenarnya itu ngaruh nggak sih bro awal usaha lu gitu? Soalnya banyak juga temen gue yang kayak sama, dia juga nyablon itu barang lu, bro lagi pandemi nih orderan lagi sepi gitu. Kalau gue ngaruh banget bro, dari tadinya 90% pemasukan setiap bulan, sekarang ngaruh banget jadi 25% itu. 25%. Iya bro, karena gue kebanyakan orderan itu dari anak sekolah, dari komunitas gitu, dari family gathering gitu. Jadi sekarang itu kan family gathering nggak ada, anak sekolah nggak ada, gimana gitu kan? Udah di YouTube aja lah. Oh ternyata main YouTube juga. YouTube. Apa nama itu? Nama YouTube-nya nih ABS, dan jangan lupa di subscribe juga. Jangan lupa subscribe. Yes bro. ABS. Itu bro. Jadi selama pandemi ini, selama nggak ada orderan, itu yang kerjain paling bikin YouTube, bikin konten YouTube lah, lumayan juga gitu. Iya. Buat pemasukan nanti. Terus ini kan ibaratnya udah lumayan lah gitu ya. Dunia sablon usaha sablon udah lumayan jalan. Coba tolong kasih masukan buat mungkin anak-anak muda yang mau merintis usaha, bingung usaha apa gitu. Mungkin ini ada referensi, ini ada kenangan gua, dia terjun di dunia sablon udah lumayan lama juga. Kasih masukan kayak gitu bro. Oke, buat anak muda nih yang di sana nih, lo usaha apa, misalkan usaha sablon, keripik atau apa, jangan malu dengan diri Anda sendiri. Nah, dan percaya diri kepada diri sendiri gitu. Jadi walaupun produk kalian nggak bagus, kalian harus percaya produk lo itu bisa meledak gitu. Intinya jangan malu, jangan minder, harus percaya diri. Iya gitu. Iya, soalnya banyak sih anak-anak muda yang lalu mau kerja susah karena minimnya lapangan pekerjaan, mau usaha juga bingung, mau usaha apa karena mungkin dari dia sendiri kurang bakat atau kurang mengolah gitu. Makanya banyak kan anak-anak sekarang kan banyak pengangguran. Iya. Sebenarnya bukan dari kita lagi ya pengangguran itu. Jadi anak sekarang itu terlalu terlalu fokus dengan dunia dia sendiri. Jadi nggak nyari peluang yang lain. Jadi sebenarnya peluang kita itu banyak. Kalau dianya emang cerdas gitu, dia carilah informasi gitu kan dari YouTube atau apa yang dia hobi gitu, jadikan uang gitu lah. Contohnya gua pernah dulu bro, gantungan kunci.
Oh iya, gantungan kunci bro. Iya. Seharga 2.000. Sorry gua potong. Jadi dulu zaman gua MTS, dia usaha gantungan kunci dari pasir ya. Pasir. Iya. Dan itu gua memasarin, gua bantuin marketing. Jadi tawarin ke sekolah-sekolah, mau nggak nih gantungan kunci cuma sekian, bisa custom nama gitu. Iya, bisa custom nama. Iya, gua ingat. Soalnya gua dari SMP juga udah berdagang gitu, tapi berdagangnya di kerajinan tangan itu, jadi itu. Nah, jadi emang jiwa seninya udah dari kecil udah ada ya. Bukan kecil, SMP, didik keras bos, SMP. Pokoknya yang tahu yang pernah pesen tuh guntingnya apa gantungan nama tuh dari gua harganya 2.000 gopek lah kalau marketing. Dari sini 2.000 gua jual 3.000 untuk 1.000 udah lumayan buat teman-teman jajan gitu. Iya gua masih inget banget. Terus ngomong sablon gitu. Boleh tahu nggak sih omset terbesar gitu dari omset per bulan kalau lagi pandemik sih enggak nyampe 2 juta ya, paling pandemik itu 1 jutaan kalau ada ini ya. Tapi kalau sebelum pandemik bisa 10 lah bro, 10 bulan. Iya, kalau emang gimana marketingnya gitu. 10. Jadi emang ngaruh banget ya. Ngaruh. Misalkan nggak pandemik 10 juta, sedangkan pandemik 1 juta gitu. Jauh banget ya. Jauh. Karena apa? Karena sablon kan yang diminatin kan anak muda dan banyak kalangan. Jadi kalau kayak gini kan takut gitu, dia itu takut mau kemana-mana. Iya, mau family gathering kan masa pandemi nggak boleh kumpul. Sekolah juga masih diliburkan. Iya benar. Jadi emang ngaruhnya besar banget gitu, berdampak besar banget buat para usahawan gitu. Tapi buat anak clothing, anak sablonan itu jangan putus di sablon aja gitu. Harus kita mau punya brand gitu. Jadi walaupun sablon ini mati, kita punya brand gitu tuh. Jadi brand ini bisa kita jual lewat online juga. Oh iya benar. Jadi sampingannya selain jadi tukang sablon, kita punya brand. Iya gitu. Jadi produksi sendiri jual via online. Jadi produksinya kan buat sablon gitu kan. Jadi muternya ke situ-situ lagi, jangan ke orang lain kalau udah punya sablon. Niatnya gua juga pengen deh ngegiatin seminar atau buat daerah anyar gitu ya. Ya buat tapi gua belum ada dukungan gitu buat nggak ada buat ayo maju bulan gitu, belum ada gitu kan. Jadi kurang support gitu ya. Iya, kurang support. Sebenarnya gua pengen ngajarin anak muda ya, dari desain, dari sablon gitu, dari awal pokoknya sablon lah gitu tuh, di dunia persablonan, perkotingan gitu tuh. Nggak ada gitu kan. Iya. Jadi biar anak-anak itu yang punya potensi, yang berbakat itu bisa terjun ke dunia sablon. Iya, biar dia bakatnya itu bisa menghasilkan gitu loh. Nggak sekedar bakat doang. Nih, ngomong usaha oke ya, lancar ya. Alhamdulillah. Umur juga masih muda. Masih muda. Ini sorry deh bro ya. Ngopi dulu lah. Iya, biar gak tegang. Pesen juga di nama sablonan gua Abihis sablon kaos. Ini bisa custom move juga. Iya. Boleh promosi kan? Iya, boleh silakan. Ya lanjut bos. Muda, iya. Usaha udah lumayan. Iya. Kan gue belum lihat bini lu dari Kan sayang. Gimana masalah percintaan lu? Kalau soal percintaan gue dibilang noob banget bos. Jadi dibilang gue belum pernah lah selengket kayak orang-orang ya. Usaha dari awal yang menemani cinta dulu. Enggak tahu apa kisahnya yang jelek. Cinta yang nemenin dari nol gitu. Iya. Itu kata gua itu sinetron apa nyata gitu kan.
intinya gua belum ada ya lah yang seret sama gua. Belum ada yang cocok gitu ya. Masih orang-orang juga kan belum tahu apa kepribadian gua juga kan main di YouTube itu karena gua juga public figure gitu kan, jadi takut cewek gitu ilfil atau gimana sekarang kan. Mungkin buat cewek-cewek yang nonton bisa di follow IG-nya Abies. Bisa buat sekalian promosi. Kalau jadi jodoh kan nggak ada yang tahu. Amin. Iya. Ya bro, pernah gua ngerasain apa ya, kalau percintaan ya, ini kan percintaan ya. Pernah gua ngerasain gua minder sama cewek ya. Minder karena apa? Karena pekerjaan gua sendiri bro. Jadi Harus minder. Ya minder sama pegawai yang berseragam gitu kan. Kan susah bro kalau kita mah kan udah merintis dari awal gitu kan. Oke, sorry gue potong nih. Jadi di daerah sini itu cewek-cewek lebih memandang kayak seperti karyawan pabrik gitu daripada Katanya lah. iya lebih memandang karyawan itu daripada wirausahawan gitu. Iya, benar. Karena gitu atau gimana gitu. Cuma nggak semua juga sih, nggak semua. Iya. Makanya kenapa tadi kita Bro Abi minder gitu, mungkin gara-gara itu faktor itu kali ya. Faktor itu benar. Dan gue punya brand clothing juga, namanya Sanderwish itu. Jadi Sanderwish clothingan, YouTube juga punya, lengkap bro. Oke, nanti cek di deskripsi aja, Iya. mulai dari clothingan dia, dari YouTube dia, dari Instagram sablon dia. Iya. Mungkin ada yang mau pesan atau gimana bisa. Iya, boleh langsung aja. Oke bro, gitu aja kali Oh, ya. iya. Gua thank you banget ya. Enggak. Satu apa ya? Menurut lu nih kesan, gua nanya nih kalau nih, kesan buat para pemuda 2020 apa nih? Yang Kesan. Oke, kalau menurut gua kesan buat pemuda 2020 jangan patah semangat. Masih banyak yang bisa dihasilkan, masih banyak yang bisa diolah untuk menghasilkan. Jangan cuma terpaku di satu titik. Coba cari titik yang lain, cari titik yang bisa membuatmu nyaman. Udah segitu aja bro. Asik. Oke, thank you ya. Siap. Oke, jadi kesimpulannya buat anak-anak muda yang mau mulai usaha atau bisnis, intinya yang kata Bro Abi tadi, jangan takut buat memulai. Percaya diri, mau barang lu kurang, mau barang lu jelek atau gimana, yang penting lu jalanin aja dulu gitu. Terus seiring berjalannya waktu, lu bakal menginovasi apa yang lu jalanin itu. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Terima kasih udah menonton. Salam hangat dari gua, Adi Purnaryawan.